Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan topik tentang penggolongan obat-obatan dan ini merupakan materi dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2. Nah, langsung saja kita lihat apa itu obat. Nah, obat itu suatu bahan atau paduan beberapa bahan termasuk dari produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis penyakit, pencegahan terjadinya suatu penyakit, penyembuhan dari penyakit, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi bagi manusia. Nah, ini merupakan definisi dari obat. Jadi obat itu bukan hanya untuk digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit, ternyata juga untuk mendiagnosis, melakukan pencegahan, dan juga termasuk untuk peningkatan kesehatan serta kontrasepsi. Selanjutnya kita lihat penggolongan obat-obatan itu sendiri digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama, penggolongan obat berdasarkan jenis. Yang kedua, berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang ketiga, berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian obat. Nah, yang keempat, berdasarkan efek yang ditimbulkan oleh obat itu. Nah, kemudian yang kelima, berdasarkan asal obat itu sendiri. Nah, kita akan melihat bagaimana penggolongan obat untuk tiap itemnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita lihat penggolongan obat berdasarkan jenis itu ada 5. Ada obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, dan obat tradisional. Nah, obat bebas ini mudah didapatkan di apotik maupun di toko obat secara mudah oleh konsumen dengan membeli tanpa menggunakan resep dokter. Nah, ini obat bebas ini yang harus diperhatikan itu etiket atau logo dari obat bebas itu sendiri, lingkaran bulat hijau dengan garis pinggirnya itu berwarna hitam. Maka ini bisa dibeli oleh konsumen tanpa menggunakan resep dokter dan bisa dikonsumsi sesuai dengan keadaan konsumen itu sendiri. Kita lihat salah satu contohnya itu paracetamol. Nah, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu logo dari obat bebas itu sendiri. Nah, selanjutnya obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini merupakan jenis obat keras, nah, namun bisa digunakan atau dibeli oleh konsumen tanpa menggunakan resep dokter, tapi ada hal yang harus diperhatikan oleh konsumen ketika menggunakan obat tersebut. Ada tanda-tanda khusus, namun ada hal logonya itu lingkaran bulat berwarna biru dengan garis pinggir berwarna hitam. Nah, peringatan yang harus diperhatikan, tanda khusus itu berupa peringatan, yaitu peringatan 1 sampai 6, ini yang akan tertera pada label obat itu sendiri. Di mana peringatan 1, obat keras, baca aturan pemakaian. Maka ini merupakan konsumen harus melihat sebelum menggunakan obat itu sendiri, bagaimana cara pemakaian obat. Nah, kemudian peringatan kedua, awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. Maka ini contohnya itu Listerine. Nah, kemudian peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Nah, ini merupakan contohnya itu bisa kita lihat dari obat kulit, karena penggunaannya itu di bagian kulit atau bagian luar dari badan manusia. Nah, selanjutnya peringatan nomor 4 itu awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, ini biasanya untuk obat asma, sigaret asma. Kemudian peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nah, kalau misalnya tidak boleh ditelan, maka obat ini bisa contohnya itu seperti untuk penggunaannya untuk kompres, contohnya itu Ripanol. Nah, kemudian peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, hal seperti itu berarti kita harus perhatikan ini obat tidak boleh digunakan melalui oral atau mulut, namun digunakan melalui rektum atau anus. Nah, selanjutnya kita akan melihat obat keras. Nah, obat keras ini
dia itu memiliki kadar dosis minimum dari obat itu sendiri untuk mencapai efek penggunaan dari obat ini. Nah, etiket atau logo yang harus diperhatikan, dia lingkaran bulat berwarna merah dengan garis pinggirnya berwarna hitam, dengan di tengahnya itu huruf K berwarna hitam. Nah, ini merupakan obat keras. Nah, logo ini bisa kita lihat pada bagian dari produk obat itu atau ini kemasan obat. Jadi seperti contohnya amoxilin. Nah, amoxilin ini ada kadar minimum dosis dari amoxilin yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, selanjutnya obat narkotika. Obat narkotika ini tidak boleh sembarangan dibeli oleh konsumen. Ini wajib menggunakan resep dokter karena obat ini sangat bermanfaat bagi bidang pengobatan dan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi memiliki efek ketergantungan atau ketagihan adiksi dari obat itu sendiri, sehingga penggunaan obat ini membutuhkan pengawasan dari dokter. Dan resepnya juga harus ada tanda tangan dokter serta nomor izin dari praktek dokter dalam menuliskan resep obat golongan narkotika ini. Contohnya kodein. Nah, selanjutnya yang kelima, obat tradisional. Obat tradisional ini obat yang berasal dari apakah dia itu hewan atau tumbuhan atau perpaduan dari bahan-bahan tersebut. Nah, contohnya ada 3 jenis. Ada jamu. Nah, jamu ini obat tradisional yang sudah digunakan secara turun-temurun dan sudah terbukti dia itu bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Ini adalah jamu. Contohnya apa? Jamu tolak angin. Nah, selanjutnya obat herbal terstandar. Jadi sediaan bahan dari obat itu dari bahan alam. Nah, dia ini sudah terbukti keamanannya dan manfaat dari obat ini secara ilmiah melalui uji praktik dan bahan bakunya telah terstandar. Contohnya itu Kiranti. Selanjutnya yang ketiga yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka ini sediaan obat dari bahan alam juga. Manfaat dan khasiatnya telah teruji praklinik dan melalui uji klinik. Sedangkan obat dan produk jadinya itu telah terstandar. Jadi contohnya itu seperti Stimono. Nah, inilah obat-obat tradisional yang telah digolongkan menjadi 3 jenis. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Berdasarkan mekanisme kerja obat, obat itu terbagi menjadi 5 jenis obat. Nah, yang pertama, obat yang bekerja pada penyebab penyakit. Misalnya, penyakit itu apakah disebabkan oleh bakteri, jamur. Jadi hal-hal seperti ini, maka akan diberikan obat yang sesuai dengan penyakit itu sendiri, apa yang mengakibatkan penyakit itu, apa penyebabnya, apakah dari bakteri. Kalau dari bakteri, maka obatnya itu contohnya itu antibiotik amoxilin. Nah, atau dari jamur, maka obatnya anti jamur. Salah satunya contohnya fungidem. Kemudian yang kedua, obat dengan mekanisme mencegah kondisi patologis dari suatu penyakit. Jadi mencegah kondisi terjadinya lebih buruk dari suatu penyakit. Contohnya pemberian vaksin COVID atau pemberian serum rabies bagi yang terkena gigitan rabies. Nah, itu untuk mencegah lebih buruknya kondisi dari pasien yang telah terjangkit suatu penyakit. Kemudian yang ketiga, obat dengan mekanisme menghilangkan simptomatik. Berarti di sini menghilangkan gejala dari suatu penyakit. Gejalanya bisa berupa nyeri, bisa berupa mual. Nah, gejala-gejala ini diberikan obat untuk menghilangkan gejala yang ditimbulkan. Nah, seperti untuk menghilangkan nyeri otot, maka pemberiannya contoh obat yang pasaran yang kita lihat itu Therapine. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ada obat dengan mekanisme menambah atau menggantikan fungsi zat yang kurang. Nah, misalnya nih pada pasien pasca operasi. Nah, untuk mempercepat proses penyembuhan luka operasi, maka ada
zat-zat yang harus ditambahkan untuk agar penyembuhan lukanya itu sel-selnya itu bisa kembali lebih cepat recovery atau terperbarui kembali menutupi luka tersebut. Nah, dengan pemberian apa vitamin-vitamin, kemudian protein. Nah, ini zat-zat yang diberikan untuk menambah atau menggantikan fungsi zat-zat yang kurang. Kemudian yang kelima, obat plasebo yang tidak mengandung zat aktif. Nah, ini diberikan pada pasien normal, namun dia menganggap dirinya itu merasa sakit. Jadi dia ketika dia merasa sakit, maka dia tidak mungkin istilahnya diberikan obat, hanya dia yang merasa sakit, sedangkan dari diagnosisnya dia tidak mendapatkan, tidak didiagnosa suatu penyakit, maka diberikanlah obat placebo. Jadi hanya memberikan bahwa ketika dia minum obat dia akan sembuh, dia untuk mensugesti saja ya, berupa obat placebo saja. Oke, inilah 5 jenis obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Selanjutnya kita lihat penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian. Jadi ada dua, ada obat dalam dan ada obat luar. Nah, obat dalam itu obat-obatan yang dikonsumsi secara oral. Nah, dia bisa bentuknya tablet atau bisa bentuknya sirup. Nah, ini merupakan obat-obat yang dikategorikan dengan obat dalam. Nah, obat luar, obat yang dipakai secara topikal atau tubuh bagian luar. Otomatis ini akan digunakan pada kulit. Nah, contoh salah satunya penggunaan luka bagian luar, itu penggunaan betadine. Kemudian obat-obat krim untuk jamur. Nah, ada ini menggunakan dikategorikan dengan obat luar. Oke. Selanjutnya kita akan melihat penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Jadi berdasarkan efek ada dua, efek sistemik dan efek lokal. Kata-kata sistemik berarti efeknya itu menyeluruh karena dia melibatkan peredaran darah. Sedangkan efek lokal ini hanya pada tempat penggunaan obat itu saja. Contoh, cara pemberiannya itu kalau dia efek sistemik maka bisa diberikan secara oral, sublingual, parenteral, ini melalui injeksi, kemudian implan subkutan, kemudian rektal. Nah, ini jenis-jenis obat yang cara pemberiannya melalui ya jenis cara pemberian yang bisa memberikan efek sistemik atau menyeluruh karena melibatkan sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya efek lokal, cara pemberiannya itu melalui intranasal, melalui hidung, kemudian intraokuler, yaitu melalui mata, apakah dia obat iritasi, jadi harapkan dia memberikan efek pada mata saja. Nah, kemudian inhalasi pada untuk paru-paru atau pernapasan, intravaginal, kemudian topikal itu pada kulit. Selanjutnya kita lihat penggolongan obat berdasarkan asal obat. Nah, berdasarkan asal obat, dia ada obat yang berasal dari alam, ada obat yang berasal dari hewan. Nah, obat yang berasal dari alam itu ada jamur. Jamur contohnya seperti penisilin yang berfungsi untuk obat antibiotik. Kemudian kina bisa digunakan untuk obat malaria. Kemudian jenis bunga di calis ini digunakan untuk obat jantung, contohnya itu dikoksin. Nah, kemudian obat yang berasal dari hewan seperti plasenta, plasenta ini bisa digunakan untuk obat-obat dalam untuk kecantikan. Kemudian otak kera menghasilkan serum rabies. Ya. Nah, jadi ini sering digunakan untuk orang yang terkena gigitan dari anjing. Kemudian atau kena infeksi dari rabies. Nah, kemudian kolagen dari susu domba. Nah, ini juga merupakan obat yang digunakan untuk produk-produk kecantikan. Nah, oke, demikian pembahasan kita untuk penggolongan obat-obatan. Nah, maka ada satu pertanyaan dari materi ini, silahkan jawab di kolom komentar, yaitu apa jenis jamur penisilin yang digunakan sebagai antibiotik? Oke, silakan jawab. Baik, demikian pemaparan kita, pembahasan kita tentang penggolongan obat-obatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.